Nah, Pradi, di sini saya lagi bersama Ibu Gubernur kita nih, Ibu Haja Rahmawati Zainal. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang lebih lanjut mengenai batik Kaltara kita ini sendiri. Dan bukan hanya batik aja nih, tapi ada aksesoris lokal kita juga yang kita bicarain. Nah, langsung aja nih ya Bu ya. Dengan adanya kebijakan dari Pak Gubernur mengenai penggunaan baju batik dan juga aksesoris lokal kita. Nah, bagaimana strategi Ibu sebagai Ketua Dekranasda dalam memajukan potensi yang dimiliki oleh para pengrajin kita? Ya, terima kasih ya Mbak ya atas pertanyaannya, bagus sekali. Kami bersyukur terhadap perhatian dari pemerintah, terutama dari Pak Gubernur, bahwa berkat beliaulah kita ini jadi booming ini ya. Jadi sejak beliau menjabat, beliau sudah punya keinginan agar semua kita memakai produk lokal. Jadi pemerintah Provinsi Kaltara terkait penggunaan batik dan aksesorisnya seperti yang saya pakai ini Mbak ya, yang tertuang dalam surat edaran beliau. Saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional daerah Kalimantan Utara tentu selalu menyambut baik kebijakan tersebut agar menyiapkan para pengrajin untuk menghadapi lonjakan pasar. Misalnya sekarang kan ada Pergub Gubernur yang mengatakan mengutamakan agar terutama dari ASN akan menggunakan batik setiap ada acara untuk menghindari lonjakan. Jadi kami selalu memberi semangat pada pengrajin lokal agar memproduksi lebih banyak lagi, tapi dengan mutu yang baik. Oke Bu, selanjutnya nih Pradi juga pengen tahu nih kiat-kiat Ibu untuk mempromosikan dan batik kita dan aksesoris lokal kita Bu. Kiatnya dari kami, terutama tim penggerak PKK juga selaku dari UMKM, dari segala masyarakat juga, adalah ketika datang tamu dari luar maupun seperti contohnya kemarin datang 10 duta besar atau 9 duta besar bersama Presiden, kami langsung kalau bisa kami memakai aksesoris yang ada di Kaltara ini. Contohnya batik dan juga seperti bros-bros ini. Dan juga setiap tamu kami usahakan untuk memberikan souvenir dan cindera mata itu yang ada khas Kaltaranya. Oh, seperti yang kemarin single ya Bu ya? Ya, betul. Seperti yang ada. Dan juga kami mempromosikan semua itu bisa melalui medsos. Karena saya pikir medsos itu lebih terbuka dan bisa dilihat oleh ya baik nasional maupun dunia, apalagi banyak orang-orang sekarang ini kan media sosial ya. Jadi kami bisa mempromosikan lewat media sosial, Facebook ataupun Instagram seperti itu. Lagi pula juga banyak yang menggunakan Facebook juga. Ya benar ya. Ini berarti di Facebook juga gencar-gencarnya juga mempromosikan batik juga Bu. Benar. Cara mempromosikan batik adalah dengan kita memakai barang itu sendiri. Jadi seperti kita ya patung berjalan lah istilahnya, marketing berjalan lah seperti saya. Saya sepertinya nggak afdol kalau tidak memakai batik Kaltara. Jadi setiap kesempatan pasti saya pakai khas Kaltara. Jadi saya berharap nanti suatu hari ketika saya di Jakarta atau di Bali ketika ada acara, biar mereka akan bertanya, kok beda? Ini batik mana? Nanti akan saya promosikan dengan cara seperti itu, murah meriah dan mengena istilahnya langsung ke ininya. Ya seperti itu. Aksesoris juga Ibu? Aksesoris juga iya, saya pakai aksesoris juga banyak ininya beragam. Jadi ini deh ada pertanyaan nih, banyak juga yang pengen tahu sebenarnya Bu. Jadi kalau misalnya dalam suatu kegiatan Bapak nih, kira-kira itu Bapak yang milihin baju kayak misalnya Bapak, saya mau pakai ini, atau Ibu sendiri nih, bagusnya Bapak dalam kegiatan formal harus pakai baju yang cerah atau gimana nih Bu? Kalau seperti itu di lemari saya tetap siapkan baju untuk Bapak. Misalnya di 2 baris pertama itu, 1 baris pertama adalah baju lengan pendek batik Kaltara. Kemudian yang baris kedua saya siapin lengan panjang. Jadi beliau memilih sendiri biasanya. Hanya saya menyiapkan semua keperluan beliau yang terutama batik. Yang misalnya kalau misalnya acara formal mungkin agak-agak formal, mungkin lengan batik lengan panjang. Kemudian kalau misalnya acara yang sehari-hari lengan pendek. Tapi beliau memilih sendiri.
Ya kadang-kadang saya juga melihat di mana di sosial media tiba-tiba ada foto beliau hari ini pakai kuning, besoknya kuning lagi. Mungkin kalau orang memperhatikan dipikir batik yang sama, padahal beda. ya beda ya. Berbagai macam batik, motif baik motif bulungan, motif Dayak dan motif Nunukan. Terserah beliau mau milih yang mana. Itu Ya. tergantung Tergantung. moodnya, Ya benar. beliau lagi mau pakai yang gimana gitu ya. Iya seperti itu. Nah, Bu, selanjutnya nih kami mau nih Ibu memberi pesan untuk para masyarakat kita agar bangga menggunakan batik serta aksesoris lokal kita. Terima kasih, Mbak. Pesan saya pada masyarakat Kaltara, Mbak, mari kita telusuri keindahan budaya kita agar tumbuh rasa cinta kita, rasa sayang kita, dan bangga keinginan untuk dapat mengenakan produk lokal kita, terpatri dalam keseharian kita, Mbak. Seperti saya misalnya, saya itu merasa ada yang kurang ketika saya tidak memakai produk lokal. Ya, walaupun misalnya saya pakai baju PKK, kalau bisa mungkin tali tali untuk ya untuk masker ataupun mungkin ada gelang-gelang kecil. Agar saya berusaha untuk gimana saya bisa mencintai produk lokal dari diri saya sendiri. Dari diri saya sendiri saya kembangkan, bukan slogan-slogan semata aja yang kita ucapkan. Mari cintai produk lokal, tapi kita tidak memakai produk lokal. Saya berusaha juga untuk menjahit batik itu, saya usahakan di Kaltara. Jadi saya setiap penjahit, saya suruh mereka baik pun bajunya Bapak yang dilihat sehari-hari ataupun baju saya berusaha untuk menjahitkan baju itu di penjahit lokal. Ya, seperti itu. Tetap dari batiknya maupun penjahit dan sebagainya, saya usahakan untuk saya gunakan dari lokal itu sendiri. Himbauan saya kepada pengrajin kita, jangan sampai karena hanya euforia, jadi harus berkelanjutan. Hanya sekedar euforia ketika Pak Gubernur menghimbau kepada mereka memakai batik, begitu lama-lama lupa, ya harus tetap dijaga. Kemudian juga motivasi bagi kita agar baik ya provinsi lain kesini itu ingin membeli batik kita, ataupun kita kalau ke sana kalau kita bawa oleh-oleh baik batik, makanan dan lain-lainnya. Memang sudah mulai terlihat ya dengan caranya Bapak memberikan kebijakan ini, terlihat mulai ada perekonomian kita juga udah mulai dibantu dengan adanya batik-batik serta aksesoris kita. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak Olive. Oke, terima kasih Bu.